warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud karendeng malengkan. Nah, kawan pali semandia yang menyukai banget yang YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya masih ditemani sama Mas Jaya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol ya Mas Jaya ya. Dan sambil ngobrol dan saya sambil menerawang. Ada menerawang seorang artis. Yang cukup ramai belakangannya ya. Oh rame, iya betul-betul rame. Sebenarnya saya mau menerawang satu artis yang sekarang lagi ramai banget sobat saya. Kenapa? Dia mengomeni seorang habaib seperti itu. Jadi saya akan menerawangi masalah unsur dan keberuntungan Nikita Mirzani. Ya, saya ya. Iya. Kalau dilihat dari info kan Nikita itu lahir itu tahun 86 ya, berarti api ya unsur. Unsur api. Lahir tanggal berapa Mas ya? Tanggal 17 Maret. 17 berarti 8 tanah. Berarti Maret air. Jawaban saya ada bulan-bulan dia yang tidak hoki Mas ya. Gitu satu. Tahun ini tahun logam. Dia api. Jawaban saya, tahun ini berkurang begitu hoki buat dia. Kenapa kurang begitu hoki Mas ya? Kenapa energinya terlalu terkuras habis? Karena terlalu akan banyak masalah yang menimpa dia. Iya. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena dia unsur api. Api dengan logam tuh nggak akan bisa tidak akan bisa cocok. Energi itu nggak akan bisa. Jadi di tahun 2020 dia akan banyak masalah. Ditambahkan nanti di tahun 2021 akan bertambah. Kenapa? Tahun 2021 nanti akan unsur logam lagi yang datang. Yeah. Jadi seperti itu. Nanti di 2022 air lagi datang. Air dan api juga nggak akan bisa nyambung. Seperti itu. Jadi yang saya lihat di tahun ini baru memulai permasalahan itu baru mulai Mas ya. Baru memulai permasalahan satu, kedua lagi hoki dia mulai redup di akhir tahun. Nah, saya lihat di akhir tahun ini mulai redup. Akan menyambut nanti keredupannya di tahun 2021. Oke. Nah, kalau mengenai karakteristik nih ya, di luar unsur misalnya di luar unsur, ada sebagian orang kan yang memang menunjukkan apa ya bahasanya, mungkin kegarangan dia itu di depan publik supaya dia membangun karakter cirinya seperti itu gitu. Betul. Atau memang itu karakter alami dia, asli dia itu memang begitu gitu. Jujur, yang saya lihat memang karakternya seperti itu Mas ya. Karena dia yang saya lihat, unsur dia pun api. Api itu kan panas. Yeah. Orangnya cepat emosinya cepat memuncak dan cepat tersinggung. Jadi sebenarnya ini karakter dia memang begitu. Dia keras, dia ceplas-ceplos gitu loh. Dia ngomongnya ya apa adanya. Yeah. Yang dia enggak suka ya enggak suka, dia suka ya suka seperti itu. Jadi karakter dia memang seperti itu. Tapi ada tapinya Mas ya. Ini orang care buat temannya. Yeah. Biasanya yang saya lihat dari unsur sama tahun unsur tahun, bulan sama tanggal lahir dia, saya lihat dia care sama teman-temannya. Dia berani mengorbankan sesuatu buat teman-temannya. Yeah. Ya mungkin juga di luar itu gampang marahnya ya. Tapi nggak mendendam ya kan, dia lepas udah selesai gitu. Iya, orangnya cuma begitu, bisa lepas. Tapi orangnya ini Mas dia tidak pernah memikir nanti akan jadi apa. Yeah. Karena yang saya lihat dia tidak pernah memikir ke depannya tuh dia apa yang terjadi, yang peduli amat. Yang penting hantam dulu masalah nanti gampang. Orangnya seperti itu. Yang saya lihat seperti itu dia. Berarti termasuk orang yang jujurnya ya. Dia nggak bisa berpura-pura untuk... Oh enggak, ya dia nggak bisa berpura-pura. Jadi apa yang dia lihat ya diutarakan. Yeah. Apa yang dia nggak suka diutarakan. Jadi dia nggak suka ya nggak suka, dia suka ya suka, seperti itu Mas. Yang saya lihat seperti itu. Kalau dari unsur di lahir, tanggal lahir, tanah, saya lihat dia terlalu keras, gengsi dia terlalu tinggi. Ya, dia juga kalau tanggal lahir, gengsi dia terlalu tinggi. Dia tidak peduli dengan siapapun. Yang penting diri dia. Kenapa? Dia egois, dia terlalu kuat. Yeah. Saya lihat begitu. Kalau di tanggal lahir, kalau di bulan lahir dia, saya lihat di bulan lahir dia itu dia orangnya perasa, cepat melo. Okay. Nah, pengaruh nggak nih sama yang
seperti yang kita tahu kan berkali-kali nih gonta-ganti pasangannya, pengaruh nggak dengan karakteristik yang seperti itu, jadi lebih mendominasi laki-lakinya kalah. Iya, betul Mas ya. Karena gini, tapi dia kalau udah sama laki-laki, kalau udah sayang dia sayang betul. Tapi jujur, dia orangnya keras, dia penyayang. Jadi dia tipikal orang yang Mas ya, dengan pasangan itu harus menuruti apa mau dia. Yeah. Dan dia tipikal perempuan yang pengen diperhatikan. Oke. Nah, dia kan sering nih ya, maksudnya bisa dibilang bermasalah ya dengan orang-orang yang juga bukan orang-orang kecil, misalnya dalam tanda kutip ya. Dengan yang Nyai bilang tadi, dia tuh kan main hantam aja ya, tanpa mikir efek belakangnya itu apa gitu. Nah, itu ada rasa takut nggak sih sebenarnya? Jujur Mas Jaya, kalau dia benar dia tidak takut. Oke. Tapi kalau dia tahu diri dia salah, dia juga down. Itu pasti. Yang saya lihat seperti itu. Manusiawi lah ya. Manusiawi, nggak ada. Tapi kalau dia benar, dia lawan terus. Semasa itu dia merasa dia benar. Orangnya seperti itu. Nah, ini ada plus minusnya sih Nyai, di beberapa kasus ya. Di kasus tertentu dia tuh dielu-elukan para netizen, banyak pendukung ketika dia bermasalah dengan orang-orang yang banyak tidak disuka orang, atau kadang sebaliknya dia banyak dihujat ketika bermasalah sama orang yang banyak disukai gitu. Nah, jadi efeknya itu untuk kedepannya dengan karakteristik begitu gimana Nyai? Saya lihat gini Mas Jaya, kalau lihat dari unsur itu akan menghancurkan diri dia. Ini dia cuma menikmati, sebenarnya gitu, akan menikmati di depan. Di belakangnya itu tidak bisa menikmati yang seperti yang diharapkan. Kenapa jujur Mas Jaya? Karena yang saya lihat ke depannya ini nanti banyak masalah yang akan membuat dia down. Banyak sekali masalah yang akan membuat dia down. Itu yang saya lihat. Dan juga ke depannya apa yang dia lakukan sekarang di tahun-tahun belakang, dia akan ada dapat efeknya Mas ya. Efek itu sedikit banyak orang-orang yang kecewa. Yang saya lihat setelah itu karir dia juga akan menurun. Yang saya takutkan mungkin ada satu masalah nanti yang akan ke jenjang hukum lagi. Nah, dengan karakteristik begini ya, di lingkungannya sendiri nih, di teman-teman artis itu menurutnya itu banyak yang suka atau justru tuh pura-pura suka atau gimana gitu? Yang saya lihat banyak yang pura-pura suka. Sebenarnya juga banyak yang tersinggung Mas ya. Mungkin pertama di depan dia ketawa, tapi di hati mereka ada yang tersinggung seperti itu. Karena mungkin ya karena dia belak-belakannya itu seperti itu. Terluka. Nah, Nyai, kalau dilihatnya ya, mungkin kita rasa itu ini orang Nikita nih seperti suka nyari musuh. Ya. Semua itu dia ajak ribut lah, bisa dibilang gitu kan. Nah, itu tanpa sadar dia begitu atau memang ada tujuan tertentu? Ada tujuan Mas ya. Yang saya lihat itulah cara dia untuk mencari popularitas. Itu yang saya lihat. Jadi bukan karena dia sengaja mencari musuh, bukan. Tapi dia mencari mencari strategi. Di mana sih kelebihan dia? Kelebihan dia sepertinya di situ, seperti itu. Jadi dia mencari popularitas di situ Mas ya. Kan orang terkenal kan dengan omongan dia yang belak-belakan Mas ya. Kan seperti itu. Terkenalnya Nikita Mirzani kan karena dia punya kata-kata yang belak-belakan dengan siapapun. Kalau dia nggak suka orang, dia nggak suka orang, itu yang saya lihat gitu. Dan pendukungnya juga banyak ya. Oh iya, pendukungnya banyak. Jadi seolah-olah mereka itu terwakili karena mereka itu nggak bisa ngomong langsung ke si orangnya gitu. Iya, betul itu loh. Jadi dia mewakili dari semua orang-orang yang waktu itu yang memang tidak suka yang dia tujukan itu gitu loh. Seperti itu Mas Jaya. Di kasus. Nah, dari sekian banyak kasus ya, kalau bisa dibilang itu sekarang Nikita itu selalu aman ya. Iya. Kasusnya itu maksudnya apa? Ya gitu aja lah, berjalan gitu aja, dia juga baik-baik aja sampai sekarang gitu kan. Ya, nah, itu karena memang dia benar atau dia punya orang-orang kuat juga di belakang atau hal lainnya nih? Saya tidak bisa mengatakan kalau ada orang kuat di belakang Mas ya. Walaupun saya lihat ada sesuatu, saya tak mau bicara. Yang saya jujur terus terang aja, karena dia masih ada hoki. Hoki dia yang selalu membuat dia itu setiap kali ada masalah selalu kata orang itu selalu meleset. Setiap kali ada masalah, karena dia masih ada hoki.
Tapi kalau orang lagi pas waktu udah ada hoki, pas waktu ada sialnya, pasti akan kena. Itu Mas Jaya. Jadi saya tidak mau mengatakan ini ada sesuatu di belakang, atau saya tidak mau. Itu saya bisa menerawang, tapi saya tidak mau masuk ke ranah itu Mas Jaya ya. Tapi yang saya lihat privasi, tapi yang saya lihat jujur, karena dia masih ada hoki. Hoki dia masih baik. Tapi tahun ini sama tahun besok hoki dia kurang. Seperti itu. Sepintar-pintarnya topai melompat kan Mas Jaya pasti akan jatuh juga. Seperti itu. Ini kita bukan mendoakannya ya. Iya, Ada pertanyaan yang agak ini nih. Tadi kan hoki nih. Betul. Ya, tapi sehebat-hebatnya orang, sehoki-hokinya orang, Ya, ada hari sialnya gitu ataupun tahun sialnya seperti, gitu. Ya, sepintar-pintarnya topai melompat pasti bisa jatuh juga kan seperti itu. Nah, kapan dia itu akan jatuh? Bukan jatuh ya, tapi ketika hoki dia hilang. Apakah ketika ketemu musuh yang salah, atau dengan blunder dirinya sendiri, atau apa gitu? Gini Mas ya, bukan semua orang itu ada hoki dan ada tak hoki. Setiap manusia itu ada peralihan kehidupan per 10 tahun, per 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun itu pasti akan ada jenjang mulai hidup kita tuh seperti roda. Itu Mas ya. Jadi 6 tahun kita hoki, 6 tahun kehokian kita itu pasti di angka 6 terakhir itu biasanya akan mulai berputar seperti roda. Makanya seperti Nikita Mirzani, dia lahir tahun 86 ya. 86 api. Tahun yang tidak bagus dia, tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Oke. Berarti 4 tahun. Berarti kan dia mulai, saya lihat, mulai tidak kurang begitu ini, mulai ada sedikit, sudah mulai ada apa ya, sedikit kepleset nih Mas Jaya. Karena kasus dengan dia mengomentari habaib ya. Itu sudah mulai di tahun 2020. Dan itu udah akhir. Di awal-awal pun ada, tapi tidak separah di akhir tahun. Karena ini mulai memasuki dia. Memasuki fase yang kurang hoki yang saya lihat. Jadi nanti masuk di tahun 2021 yang saya lihat permasalahan akan banyak Mas. Kita ngomongin unsur kayak tadi Nyai, 86 berarti tahun sial itu logam, 2020 sampai 2023 ya. 23. Nah, itu dia akan banyak masalah ya. Ya, banyak masalah, banyak cobaan hidup, permasalahan dengan keluarga, itu biasanya. Tapi ini bukan hanya untuk Nikita Mirzani, tapi saya kasih tahu buat siapapun yang berunsur angka 6 dengan 7 tahun ini dan tahun besok tuh hati-hati. Banyak cobaan. Kadang-kadang kita sampai jujur Mas ya. Kadang-kadang kita sampai nggak punya, orang yang tahun itu tuh kadang-kadang sampai ada masalah, saking nggak ada masalahnya, sampai kadang-kadang dia nggak punya uang. Dan banyak cobaan itu datangnya tuh gini. Yang nggak ada utang bisa ada utang Mas ya. Seperti itu. Dan itu nggak bisa dihindari atau bisa diubah gitu? Itu nggak bisa dihindari. Itu memang udah takdir perputaran kehidupan. Yang selama saya menerawang orang, dan saya juga punya leluhur saya selalu memberitahu saya, dan selama saya menjadi seorang spiritual Mas ya, saya pelajari apa yang dikatakan sama leluhur saya. Hampir sama. Tidak pernah ada meleset sedikit pun, hampir tidak ada. Perhitungan itu betul-betul real Mas ya. Mungkin dihilangkan atau diubah nggak bisa ya. Nggak bisa, tapi kita tahu kita bisa mengatur. Mengaturnya begini. Takdir itu kita nggak bisa rubah Mas ya. Takdir yang udah diberikan Allah Ta'ala, takdir kita nggak bisa rubah. Cuman kita bisa mengurangi dengan apa? Kalau kita sudah tahu kita udah hoki di tahun 2000, tahun kita tuh tahun yang udah hoki kita, seandainya orang lahir di angka 6 belakangnya, berarti api, berarti dia tidak hoki di angka 0, 1, 2, 3. Berarti dia pintar-pintar mengatur itu Mas ya. Mengatur kayak apa? Keuangan dia, dan dia bisa menjaga gimana caranya supaya jangan ada masalah. Ibaratnya pasti akan ada masalah besar, dia bisa mengurangi, menjaga semuanya supaya permasalahan itu bisa kecil seperti itu Mas ya. Lebih wanti-wanti lah. Oh ya. Nah, Nyai, balik lagi Nyai, tadi kan karakteristik Nikita tuh yang seperti itu kan, frontal. Tapi di balik itu dia jujur gitu kan. Dia orangnya tidak tidak suka Mas Jaya, berpura-pura. Dia tuh tipikal orang yang A B, saya nggak suka saya nggak suka. Nah, selama ini karena kejujurannya itu dia banyak bermasalah sama orang.
jadi otomatis berdampak efek negatif ke dia gitu. Ya. Nah, kedepannya sifat jujur dia ini bisa membawa positif nggak untuk dia? Jujur Mas ya, suatu saat bisa membawa positif buat dia. Kenapa jujur? Semakin dewasa orang, semakin setiap kali kita punya masalah, semakin lama kita semakin dewasa Mas ya. Dan kita bisa memikir, memilah yang mana yang pas untuk kita bicara, yang mana tidak pas untuk kita bicara. Tapi yang saya lihat dari apa yang dia lakukan sekarang, nanti akan ada hikmahnya buat dia untuk bisa merubah jati diri dia yang sebenarnya, yang sekarang menjadi yang lebih dewasa dan lebih baik lagi, dan dia bisa apa ya Mas ya, mengerti apa yang dia ucapkan ini menyakitkan atau tidak untuk orang lain. Itu yang saya lihat suatu saat nanti. Karena anak dia kan semakin dewasa, semakin lebih dewasa anak-anak dia seperti itu. Lebih bisa ngontrol lah ya. Ya, tapi jujur Mas ya, yang saya lihat dia itu orangnya sebenarnya banyak yang orang yang tidak mengerti di dalam hati dia. Dia itu banyak sesuatu cobaan yang sangat orang tidak mengerti di diri dia. Sebenarnya ini orang baik ini orang. Sebenarnya orang ini orang yang baik. Bukan orang yang tidak bagus, ini orang baik. Kenapa? Dia care dengan siapapun. Care. Cuman tapi ini nama manusia ya Mas ya. Cara dia untuk mencari popularitas dengan cara begini gitu. Sebenarnya orang baik. Dan juga termasuk tulang punggung buat saya, yang saya lihat tulang punggung buat keluarga. Ya. Nah, di sisi lain gitu mungkin ya orang melihat itu sosok figur yang kuat gitu. Nah, ketika dia punya masalah, jadi orang tuh ada rasa segan untuk nolong. Bagi orang dia kuat menghadapinya, padahal sisi lain dia juga butuh pertolongan gitu. Iya, yang saya lihat tuh kadang-kadang apa ya? Dia merasa apa ya Mas ya? Di hati kecil dia kadang-kadang dia berpikir saya harus gimana lagi gitu loh. Tapi jujur buat siapapun ya, dia ini bukan tipikal orang yang seperti yang kita bayangkan. Dia juga punya hati nurani. Dia juga punya kasih. Karena setiap manusia itu punya kasih Mas ya. Setiap manusia itu punya hati nurani. Sejahatnya siapapun berbicara pasti ada titiknya termenung dia dulu Mas ya. Seperti itu yang saya lihat. Oke Mas Jaya, itu yang saya terawang tentang Nikita Mirzani. Jadi bila mana Mas Jaya, namanya juga penerawangan, ada benar, ada salah ya. Tolong dimaafkan dari kata-kata kita, dari kata-kata saya dan Mas Jaya. Mungkin ada yang tidak suka, tolong dimaafkan. Saya mohon maaf, saya dan Mas Jaya. Terima kasih banyak. Saya tunggu terus komen kalian, subscribe kalian, dan jangan lupa like. Jangan lupa tonton terus Nelly Renten Intang dan juga Bumi Kala. Jangan lupa juga subscribe. Bila mana kalian sahabat saya yang ada masalah atau dari yang pengen sharing sama saya, boleh kalian komen atau kalian langsung bicara ke admin saya. Nanti mereka akan jawab dan nanti ada waktu saya akan berbicara dengan kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.